Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Kalista. Berjumpa lagi di sharing session kali ini bersama saya, Dr. Laili. Oke, sahabat Kalista, kali ini kita akan bahas tentang yang benar mana sih memutihkan wajah atau mencerahkan wajah. Oke, baik sahabat Kalista, bicara tentang memutihkan wajah atau mencerahkan wajah, kita bicara tentang Fitzpatrick 1-6. Jadi menurut Fitzpatrick ini sahabat, kulit kita ya dibedakan menjadi 6 skin type 1-6, di mana pengelompokan itu berdasarkan pada jumlah sel pigmen di dalam sel kulit kita, kemudian juga terhadap perubahan reaksi terhadap sinar matahari. Jadi skin Fitzpatrick ini dikelompokkan berdasarkan jumlah pigmen di dalam sel kulit kita dan juga reaksi kulit kita saat terpapar oleh sinar matahari. Nah, saya jelaskan di sini sahabat ya secara singkat bahwasannya Fitzpatrick dibedakan 1-6, di mana pada Fitzpatrick 1 itu adalah pada orang albino misalnya, itu dia tidak memiliki sel pigmen, sehingga ketika terkena sinar matahari maka kulitnya akan mudah untuk terbakar, karena fungsi dari sel pigmen sendiri adalah melindungi dari sinar ultraviolet matahari. Selain itu, ketika terkena sinar matahari, orang albino tidak akan mengalami penggelapan. Kenapa? Karena tidak memiliki sel pigmen di dalam kulitnya. Kemudian sahabat, kita orang Indonesia, kita berada pada Fitzpatrick 3 atau 4, yaitu kuning langsat atau sawo matang, di mana cirinya adalah memiliki jumlah sel pigmen sedang, dan ketika terpapar sinar matahari maka tidak akan mudah terbakar, tetapi mudah untuk mengalami penggelapan. Oleh karena itu sahabat, karena memang sifat dari sel pigmen ini ditentukannya jumlahnya banyak atau sedikit, itu adalah merupakan genetik atau bawaan, sehingga tidak bisa dirubah. Oleh karena itu, sebenarnya jika ada krim-krim perawatan yang menjanjikan untuk memutihkan wajah, itu sebenarnya adalah mustahil. Kenapa? Karena sel kulit kita memiliki karakteristik yang khas atau berbeda-beda. Seperti tadi orang albino, kemudian kita orang Indonesia sel pigmennya sedang, sementara orang negroid sel pigmennya jumlahnya banyak, sehingga mereka ketika terpapar oleh sinar matahari maka akan mudah untuk mengalami penggelapan, tetapi kulit mereka tidak mudah untuk terbakar. Seperti itu sahabat. Oleh karena itu sahabat, sekali lagi saya tekankan, jika ada krim-krim wajah yang menjanjikan untuk memutihkan wajah, itu sebenarnya tidak benar. Kenapa? Karena kita sifat kulit ini itu sudah pigmen, sudah bawaan ya, sudah bawaan dari lahir atau genetik, seperti itu. Jadi tidak ada yang bisa merubahnya. Yang bisa kita lakukan, bahwa tujuan dari perawatan itu sendiri, perawatan kulit wajah kita adalah untuk menyehatkan, kemudian mencerahkan wajah dan membebaskan wajah dari problem-problem kulit yang ada, baik itu misalnya flek, kemudian jerawat, kemudian minyak berlebih, kemudian milia misalnya, dan problem kulit lainnya. Jadi sahabat, sekali lagi saya tekankan, kalian harus memiliki pedoman yang benar bahwa tujuan dari perawatan itu adalah bukan untuk memutihkan wajah, tetapi menyehatkan wajah, menyehatkan kulit wajah, mencerahkannya, kemudian membebaskan dari problema kulit, sehingga kulit menjadi sehat dan glowing sempurna. Baik sahabat Kalista, di sini akan saya bahas sedikit tentang efek tidak baik dari krim pemutih seperti misalnya merkuri ya. Kita bahan terbaik untuk memutihkan wajah itu memang merkuri, tetapi sahabat itu dilarang oleh BPOM. Kenapa? Karena mudorotnya atau kerugiannya itu lebih besar dibandingkan manfaatnya. Manfaatnya memang dia bisa memutihkan wajah, tetapi
Kalau kita tahu sahabat bahwa merkuri ini sekali masuk ke dalam tubuh kita, dia tidak akan pernah terbuang dari tubuh kita dengan cara apapun, sehingga efeknya pun akan mengikut kita sampai kapanpun, bahkan sampai kita mati nanti. Begitu sahabat. Jadi hati-hati ya, ketika sekali kalian kena krim merkuri, maka merkuri itu akan masuk di dalam tubuh dan tidak bisa terbuang. Selain itu sahabat, banyak efek negatif dari krim merkuri ini, misalnya kulit menjadi tipis, kulit menjadi merah ketika terkena sinar matahari, kemudian ketika kulit sangat tipis, maka perlindungan kulit hilang. Ketika sel-sel pigmen itu hilang, yang ada adalah kulit kita menjadi mudah untuk terpapar dengan ultraviolet matahari, dan pada akhirnya akan menyebabkan yang namanya kanker kulit. Karena sebenarnya Allah ciptakan sel pigmen di dalam kulit kita itu adalah untuk melindungi kita dari bahaya sinar ultraviolet matahari, di mana salah satu bahayanya adalah menyebabkan kanker kulit. Oleh karena itu sahabat, seharusnya kita bersyukur memiliki kulit dengan warna yang coklat, artinya pigmen kita lebih banyak ya, dan perlindungan terhadap sinar matahari itu lebih, terhadap ultraviolet sinar matahari itu lebih bagus. Seperti itu harusnya. Jadi kita tidak perlu berobsesi menjadi putih. Kenapa? Memang putih itu tidak bisa, karena bawaannya sudah dari sononya itu memang begitu, memang pigmennya banyak. Kalau kita berobsesi untuk putih, itu tidak bisa. Kenapa? Karena sel pigmen setiap orang itu khas. Jadi kalau kalian mungkin, dok saya pakai krim ini bisa loh putih, ya itu hanya sementara. Tetapi ketika sel kulit sudah rusak karena paparan dari bahan pemutih dalam jangka lama, maka yang ada kulit akan menunjukkan tanda-tanda yang tidak bagus. Misalnya apa? Kulit yang awalnya mulus, putih, menjadi berjerawat, besar-besar, bahkan bernanah, kemudian menjadi sangat rentan terhadap sinar matahari, terkena sinar matahari sedikit langsung terbakar. Kemudian yang lebih tidak enak adalah kalau sudah terkena kanker kulit. Jangan sampai ya sahabat. Oleh karena itu, apalagi nanti untuk para calon ibu, jika kalian mengandung, maka efek dari merkuri ini akan bisa menyebabkan cacat janin atau bahkan autis misalnya ya, seperti itu. Jadi hati-hati ya sahabat, karena memang merkuri ini sekali dia ada di dalam tubuh kita, dia tidak akan pernah bisa terbuang, seperti itu. Oleh karena itu sahabat, rawatlah wajah kalian dengan bahan-bahan produk-produk yang aman, berkualitas, yaitu salah satunya adalah dengan menggunakan Calista for Your Perfect Beauty. Kita menggunakan bahan natural yang terjamin kualitasnya, diformulasikan secara khusus untuk memberikan perawatan yang maksimal untuk kecantikan kulit wajah sahabat sekalian. Dan kita memiliki variasi, baik itu untuk whitening maupun untuk problem akne atau jerawat. Nah, produk Calista for Your Perfect Beauty itu sudah tersertifikasi oleh BPOM, sehingga aman untuk kalian gunakan, baik jangka pendek ataupun jangka lama, aman untuk ibu hamil dan menyusui. Seperti itu sahabat. Oke sahabat, mulai sekarang buat kalian yang cuman kepengen putih, harus kalian rubah mindset kalian. Merawat wajah bukan hanya untuk putih, tetapi menyehatkan wajah, mencerahkan wajah, dan melepaskan wajah dari problema-problema kulit yang ada. Oke sahabat Calista, solusinya adalah gunakan produk Calista for Your Perfect Beauty untuk hasil sehat, cerah maksimal, dan glowing sempurna. Lakukan perawatan dengan produk-produk kami secara rutin dan teratur untuk hasil yang maksimal. Baik sahabat Calista, sampai di sini sharing session kali ini. Saya akan kembali pada sharing session berikutnya. Salam cantik sehat luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.